Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Satuan Masyarakat Tanggap Bencana, Pemanfaatan Sumber Daya Masyarakat dalam Mengevakuasi dan Minimalisasi Jatuhnya Korban. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kami, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Haika Syahla Nafila Setiawan dengan NPM 20 40 70 30 53. Yang kedua ada Mirda Andriani Safna dengan NPM 20 40 70 30 07. Yang ketiga ada Nur Hartati 20 40 70 32. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil kerja atau PKN program kreativitas mahasiswa ini. Ini adalah kata pengantar. Lanjut. Tertulis atau PKMB dengan judul kegiatan Satuan Masyarakat Tanggap Bencana Pemanfaatan Sumber Daya Masyarakat dalam mengevakuasi dan meminimalisasi jatuhnya korban bencana alam. Dengan Ketua Pelaksanaan Haika Syahla Nafila Setiawan dan anggota pelaksanaan Mirda Ardiani Safna dan Nur Hartati. Oh, ternyata diikut. Bagaimana cara kita warna ini? Abstraknya. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Hal itu disebabkan kondisi Indonesia yang terletak di antara 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Filipina. Indonesia juga terletak dalam Great Conveyor Belt, serta kondisi geologis muka Indonesia yang banyak memiliki gunung berapi. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan Indonesia sering mengalami bencana alam. Sayangnya, setiap kali terjadi bencana, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak yang terkait selalu tidak menjadi solusi. Beberapa program pemerintah sepertinya adanya sistem mitigasi bencana serta proses evakuasi pasca bencana selalu tidak efektif. Masih banyak korban yang berjatuhan dan harta benda yang hilang akibat kurangnya ketanggapan dalam penanggulangan pencegahan bencana. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya satuan tanggap bencana yang benar-benar mengerti dan memiliki skill yang cukup dalam menanggapi bencana. Satuan tanggap bencana ini diambil dari taruna dan orang-orang di daerah sekitar. Di daerah itu sendiri, taruna atau orang-orang dewasa yang di daerah itu sendiri. Selain itu, para satuan tanggap bencana ini dibekali dengan kemampuan untuk sigap dalam hal penanganan bencana yang meliputi kemampuan public speaking dan kemampuan untuk membimbing masyarakat dalam penggunaan jalur evakuasi dengan tenang dan tertib. Pembentukan Satgas Tanggap Bencana ini diharapkan dapat meminimalisasi jatuhnya korban saat bencana alam terjadi dengan bantuan pihak pemerintah dan para pemimpin daerah yang rawan akan bencana. Oke, presentasi selanjutnya saya serahkan pada Kak Nur Hartati. Silahkan. Kak Nur Hartati. Ya baik, selanjutnya yaitu
Pendahuluan. Poin 1.1 latar belakang. Iyalah masih gelade aja lah dulu kan. Gelade aja lah dulu ya. Lanjut. Pemanasan dulu. Ayolah. Bagus nih jaringanku kan? Kedengaran? Ya. Kedengaran aja. Kedengaran. Kedengaran jelas. Oke. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Poin 1.1 latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki kemungkinan sangat besar terkena berbagai macam bencana, baik berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa, longsor, maupun tsunami. Ikas Prabowo pada tahun 2010 mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kejadian bencana alam yang tinggi. Antara lain, fakta pertama mengenai Indonesia yang memiliki gunung api terbanyak di dunia, yaitu berjumlah 129 gunung berapi. Wilayah Indonesia masuk ke dalam daerah cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi di dunia, 80% dari gempa bumi terbesar di sepanjang cincin api ini. Lalu, letak Indonesia yang berada di daerah pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Filipina. Fakta ini menyebabkan terjadinya kenaikan permukaan air laut setiap tahunnya. Fenomena pemanasan global yang terjadi saat ini memberikan efek negatif kepada Indonesia, berupa tenggelamnya beberapa pulau kecil di Indonesia dikarenakan bertambahnya kenaikan muka laut, serta jadinya banjir atau banjir akibat air sang laut yang sering menimpa kawasan pesisir Indonesia. Berdasarkan beberapa fakta ini, sangat diperlukan satuan masyarakat tanggap bencana yang paham mengenai hal ini untuk dapat meminimalisirkan kerugian secara material maupun non-material serta korban ketika bencana terjadi di suatu daerah. Lalu, poin 1.2 yaitu tujuan penulis. Pembentukan satuan masyarakat tanggap bencana dari sumber daya masyarakat bertujuan untuk mengurangi jatuhnya korban pada saat terjadi bencana alam. Selain itu, Satgas juga berperan sebagai pekerja swadaya yang membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana yang dibentuk oleh pemerintah. Satuan Satgas dapat melatih masyarakat apabila terjadi bencana alam. Tidak hanya itu, satuan masyarakat tanggap bencana ini juga dapat berperan sebagai penjalin kerjasama dengan instansi-instansi penting di Indonesia yang dapat memberikan informasi terkini kepada masyarakat seperti BMKG untuk melakukan pemantauan perkembangan kondisi wilayah saat akan pasca terjadinya suatu bencana alam maupun dengan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam. Lalu selanjutnya yaitu poin 1.3, manfaat gagasan. Manfaat dari karya tulis ini adalah yang pertama, karya tulis PKM. PKM ya. PKM aja kan? Manfaat dari program kreativitas mahasiswa ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum, saat, serta sesudah bencana. Yang kedua, meminimalisasi terjadinya korban bencana dan juga kerusakan-kerusakan material yang terjadi pada pasca bencana alam. Yang ketiga yaitu serta mengurangi efek traumatik saat dan pasca terjadi suatu bencana. Lalu yang selanjutnya yaitu gagasan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana alam dan dampak cuaca ekstrim. Bencana alam banjir, tanah longsor, gempa, dan terjangan puting beliung memiliki frekuensi kejadian yang sangat tinggi di Indonesia.
Kondisi geografis Indonesia yang berada di atas sabuk vulkanis yang memanjang dari Sumatera hingga Maluku disertai pengaruh global warming, menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan bencana. Selain itu, posisi geografis Indonesia di daerah tropis yang terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia memiliki sistem cuaca dan iklim kontinen maritim yang khas. Kegiatan pencegahan terhadap bencana ini diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataan, misalnya pemerintah telah merancang sistem untuk kegiatan pencegahan terhadap bencana banjir. Namun kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga kebersihan lingkungan yang kemudian bencana banjir tetap terjadi. Setiap bencana yang terjadi akan bersifat fatal jika masyarakat tidak siap siaga dalam menghadapinya. Hal ini yang akan menjadi sangat kompleks karena tidak adanya kesiapsiagaan dalam masyarakat dan kurangnya Satgas Penanganan Bencana yang memiliki keterampilan khusus dari pemerintah dan pihak terkait. Apabila semakin sedikit masyarakat yang mengetahui akan ilmu pengetahuan budaya tanggap bencana, maka akan semakin besar pula korban yang terkena oleh bencana alam ini. Selanjutnya yaitu poin 2.1. Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui gagasan yang diajukan. Pembentukan suatu masyarakat tanggap bencana merupakan salah satu cara yang diajukan untuk memperdayakan masyarakat, khususnya untuk masyarakat usia efektif berkisar antara 17 hingga 35 tahun. Pemilihan kelompok masyarakat usia efektif dalam keberlangsungan program Satuan Masyarakat Tanggap Bencana karena masa ini merupakan masa di mana seorang individu sudah dianggap mulai mengerti suatu hal dengan pemahaman yang lebih baik, memiliki sebuah karya, ide, gagasan, atau pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, serta keadaan jasmani yang secara umum berada dalam keadaan prima. Dalam pemberian sosialisasi mengenai jalur evakuasi kepada masyarakat, maka sangat dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk menentukan tempat pusat di mana masyarakat akan mengungsi ketika terjadi bencana, serta fasilitas sarana dan prasarana apa saja yang dapat digunakan yang masih tergolong layak. Bentar. Kelebihan lainnya dari pembentukan Satuan Masyarakat Tanggap Bencana yaitu dengan adanya Satuan Masyarakat Tanggap Bencana diharapkan kelompok ini dapat menentukan jenis sensor apa saja yang diperlukan serta cara penggunaan alat tersebut dengan memanfaatkan dana APBN yang telah disediakan oleh pemerintah. Kelebihan dari adanya program pemberdayaan masyarakat terlatih sebagai satuan masyarakat tanggap bencana antara lain menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat dengan lebih mudah dikarenakan anggota yang terpilih masih termasuk ke dalam lingkungan masyarakat setempat sehingga kepercayaan akan masyarakat mengenai informasi yang diberikan akan lebih baik, dapat meminimalisir korban maupun kerugian yang akan diderita apabila terjadi bencana. Satuan petugas masyarakat tahap bencana yang tinggal di daerah bencana lebih mengetahui kondisi lingkungannya sehingga dapat menjadi informan yang sangat kompeten. Lalu selanjutnya yaitu poin 2.2. Langkah-langkah strategis harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan oleh lembaga pemerintah daerah dalam pembentukan satuan masyarakat tanggap bencana yang dapat melaksanakan tugas secara bijak dan cekatan. Beberapa tahapan pembentukan ini dapat dilihat sesuai dengan alur gambar 1 di bawah ini. Jadi tahap yang pertama yaitu perwakilan warga usia efektif 17 hingga 35 tahun dari setiap rukun warga. Tahapan selanjutnya yaitu pelatihan dan pendidikan bekerja sama dengan lembaga ataupun instansi kompeten. Lalu tahapan yang selanjutnya,
Pembuatan peta rawan bencana alam di masing-masing daerah yang rawan bencana. Lalu tahapan selanjutnya, sosialisasi kepada masyarakat setempat di daerah yang rawan bencana. Lalu tahapan yang terakhir yaitu simulasi kejadian dengan masyarakat. Pembentukan bukanlah suatu keputusan yang mudah untuk diambil karena perlunya koordinasi yang kuat dengan instansi terkait yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Hal ini diharapkan transfer informasi antara satu pihak dengan pihak lain akan lebih lancar apabila dilakukan secara face-to-face. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam mitigasi bencana antara lain pelatihan, pemberian informasi, serta aneka lokakarya yang memaparkan simulasi langkah yang harus diambil sebelum, sesaat, dan sesudah bencana terjadi. Pembuatan peta rawan bencana juga sangat diperlukan dalam tahapan pembentukan Smart B, agar terjadi kejelasan lokasi-lokasi yang vital yang perlu diketahui ketika bencana terjadi seperti jalur evakuasi, tempat pengungsian sementara, daerah berbahaya, serta lokasi evakuasi korban luka meninggal, sehingga peta tersebut sangat diperlukan untuk disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dinilai sangat penting untuk dapat meminimalisasikan jatuhnya korban ketika bencana terjadi di suatu daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mirda. Kesimpulannya. Baiklah, saya akan melanjutkan menyimpulkan hasil dari PKM tadi. Nah, langkah pembentukan satuan tanggap bencana yang sudah terbentuk sekarang ini perlu dikaji ulang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kelemahan yang dimiliki oleh satuan tanggap bencana dalam merespon bencana di suatu daerah. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk dapat memaksimalkan kinerja satuan tanggap bencana antara lain pemilihan anggota satuan masyarakat tanggap bencana yang berasal dari daerah itu sendiri, khususnya yang berasal dari kalangan taruna dan orang dewasa. Perlunya pembuatan peta rawan bencana yang dilengkapi dengan informasi jalur evakuasi, serta bangunan vital. Perlunya peningkatan sosialisasi budaya tanggap bencana kepada seluruh masyarakat dengan pemberian informasi aktual dan terpercaya saat terjadi bencana, serta pendidikan evakuasi dan hal yang harus dilakukan apabila terjadi bencana dimulai dari tingkat anak-anak hingga orang tua. Adanya pengenalan kepada masyarakat mengenai lembaga-lembaga dan organisasi yang memiliki kaitan penting dalam mitigasi bencana. Demi memaksimalkan kinerja satuan masyarakat tanggap bencana, perlu diadakannya sosialisasi secara keseluruhan melalui iklan layanan masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Peningkatan sosialisasi informasi mitigasi bencana ini diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat luas. Diharapkan apabila terjadi bencana yang tidak diduga, kerugian yang akan dialami masyarakat baik berupa material dan non-material semakin minim. Sekian, itu aja kan? Masih ada? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.